manusia, setiap orang itu punya monster, saudara. Bukan berarti monster yang di belakang, kayak setan gitu, monster gede ya. Bukan. Nah, saya akan mau jelaskan, nanti saudara akan mengerti hal ini, saudara. Kita mau belajar bagaimana mengenali monster pribadi. Dalam hidup setiap kita punya monster pribadi. Jadi kita mau belajar monster pribadi di dalam diri manusia ya, di dalam diri kita. Sebenarnya ini pelajaran tentang pemulihan diri ya, belajar tentang bagaimana mengenali diri kita sendiri, saudara. Ya, jadi monster pribadi itu adalah area yang sensitif, tempat di mana kita mudah jatuh di situ. Terganggu ya, kita terganggu di situ. Ini area yang menakutkan, mengganggu kita, mengganggu hidup kita, saudara. Sampai kita dewasa, sampai kita nikah, sampai tua pun kalau ini nggak bisa diselesaikan, ini sangat mengganggu sekali, saudara. Menurut saya ini membuat kalau kita nggak bisa beresin, ini membuat kita nggak bisa finish strong, menyelesaikan segala sesuatu dengan kuat, saudara. Terhambat, sangat menghambat. Nah, jadi setiap manusia, setiap kita memiliki monster, hal yang menakutkan dan mengganggukan di dalam diri kita, mengganggu dalam diri kita. Jadi monster ini terbentuk sejak kecil. Kapan terbentuknya? Kapan munculnya ini? Sejak kecil sudah muncul ini, saudara. Nanti kita mau lihat peristiwa-peristiwa yang menyebabkan pembentukan monster ini, saudara. Nah, ketika saudara mengingat kembali peristiwa waktu kecil, peristiwa yang menakutkan, peristiwa trauma yang enggak enak, saudara. Dengan saudara mengingat, nah ini sebenarnya diharapkan kita bisa ya mencabut akar masalah persoalannya, saudara. Jadi mengingat kembali peristiwa masa kecil yang gak enak itu, saudara. Trauma-trauma, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Nah, dari situ kita akan menemukan akar masalah, persoalan yang kita hadapi. Jadi sebenarnya dalam hidup kita itu ada kaitan yang erat sekali. Masa kini sekarang dengan masa kecil kita, saudara. Masa lalu kita. Hubungannya kuat sekali. Nah, saudara, jadi tadi kita lihat monster ini terbentuknya waktu sejak kecil, saudara. Kita mau belajar ya sekarang contoh-contoh monster di dalam hidup kita nih. Ada begitu banyak orang, saudara, punya monster-monster tapi nggak menyadari. Makanya banyak orang, saudara, yang aneh ya. Orang yang minder, gampang tersinggung, pemarah, gampang jatuh bangun dalam dosa. Nah, ada orang yang sensitif di masalah soal seks, saudara. Jadi mudah jatuh banget dalam soal pornografi, pikiran kotor, ngomong jorok ya saudara. Pikiran-pikiran halusinasi yang jorok-jorok ya saudara. Perselingkuhan. Nah ini sebenarnya kalau ditarik nih saudara, ini ada hubungannya dengan masa kecilnya. Ini disebabkan ya saudara, biasanya disebabkan saudara ini sesuatu waktu kecil. Bisa jadi saudara, ini orang kepahitan yang begitu besar, kepahitan yang begitu rupa. Sehingga ada pemberontakan di dalam dirinya. Seperti yang kita ya pernah dengar berulang kali Pak Petrus saudara. Pak Petrus itu pernah cerita kepada saya ya, sebelum saya nikah juga saya diceritain yang ngeri-ngeri saudara. Tapi saya bersyukur saudara Tuhan memberikan anugerah kekuatan. Kalau saya ya sekali saya ikut Yesus, saya akan ikut Yesus selamanya. Sekali saya ya disuruh Tuhan untuk menikah dengan Pak Petrus ya saudara, saya nggak akan bergeming. Sekalipun orang itu bagaimana, saya tetap saudara
tetap saya mengikuti dan taat pada Tuhan. Saya orangnya modelnya begitu saudara. Nah, Pak Petrus pernah cerita bagaimana beliau ini jatuh di dalam sebelum bertobat ya saudara dulu. Jatuh di dalam soal seks ini sangat-sangat berat saudara. Ketika Pak Petrus itu mengalami di mana dia jatuh dalam seks. Kalau cerita yang diceritain itu ngeri banget saudara, ngeri banget saya dengarnya. Dan saya melihat kenapa dia seperti itu. Karena dia sangat benci dan marah, sangat marah kepada ayahnya yang selingkuh. Di dalam hati kecilnya dia pengen saudara, ayahnya gak mau selingkuh. Tapi apa daya dia masih kecil gak bisa. Dia begitu marah dan disimpan kemarahan itu. Sehingga gak sadar dia memberontak bahwa dia ingin berkata, kalau papaku seperti itu bejat hidupnya, aku bisa lebih bejat lagi. Karena itu mengerikan hidupnya. Kalau gak ditangkap Tuhan menurut saya mengerikan. Ini orang ya kebanyakan anak-anak muda jatuh di dalam soal seks ini saudara. Sensitif di area ini. Banyak pria-pria yang muda-muda gak tahan kalau lihat misalnya di majalah atau di ya internet ini gampang banget saudara buka, klik itu gampang banget. Mau lihat saudara yang porno-porno gampang banget. Mengerikan zaman sekarang. Makanya jangan kasih ya. Ini kalau saudara enggak ikut membantu anakmu kalau buka HP ngelihat semua yang dilihat saudara. Mengerikan saudara zaman sekarang. Gambar porno gampang sekali dibuka. Seorang mahasiswa bergumul karena tiap kali dia lihat gambar perempuan ya pakai rok di atas lutut, minim sekali nih bajunya ya, sangat miskin menurut saya bajunya. Sangat terbuka, langsung saudara. Maaf kata, dia melakukan onani. Oh banyak pria seperti itu saudara, sangat sensitif di area ini. Masuk lift ya, kemudian desek-desekan dikesenggol maaf kata. Sesuatu area vital wanita. Pulang itu langsung saudara. Itu banyak pria seperti itu saudara. Saya dengar cerita dari beberapa orang seperti itu. Kenapa ada orang-orang seperti ini? Sangat tergoda. Melihat gambar seperti itu terus melakukan sesuatu yang gak benar saudara. Saya belajar dari sebuah buku. Ada yang namanya pohon keluarga saudara. Jadi di pohon keluarga itu ya saudara. Orang tuanya, kakek neneknya, kakek buyutnya di atasnya lagi ternyata kawin cerai. Berselingkuh, berzina saudara. Dan ini juga bisa terjadi. Membuat orang akhirnya sensitif di area itu. Punya monster saudara. Ada juga saudara saya pernah melihat seorang wanita yang diperkosa. Kemudian dalam hidupnya ketika dia diperkosa saudara, dia berkata daripada saya sudah bejat sekarang saya bejat sekalian. Dan dia akhirnya saudara kena yang namanya saudara, maaf kata gak bisa menahan nafsu seksnya saudara. Gak bisa menahan. Dari kecil dilecehkan terus saudara. Dari kecil sudah disetubuhi saudara. Ini mengerikan saudara. Nah ini monster dalam hidup kita kalau enggak diselesaikan, dibereskan, mengerikan sekali. Ada juga ya saudara, orang miskin ya mungkin rumahnya satu kamar semua rame-rame saudara. Bisa jadi seorang anak melihat hubungan intim orang tuanya atau hubungan intim tetangga, ngintip. Itu membuat saudara, orang ini mengalami jatuh bangun terus dalam seks. Lagi ya cepat, sensitif dengan teguran. Nah ini biasanya disebabkan harga diri yang rendah. Jadi sensitif banget sama teguran. Kalau ditegur, dinasehati, diomongin sedikit aja udah marah saudara. Gak terima. Oh banyak orang seperti ini saudara. Biasanya anak-anak yang waktu kecil dimanja, kasih sayang yang berlebihan. Alkitab berkata Adonia dari kecil enggak pernah ditegur saudara. Gawat saudara, Daud enggak menegur Adonia. Sehingga Adonia besar dikatakan apa yang dia inginkan harus aku dapatkan.
Sedikit teguran aja, wah udah ngamuk, udah marah begitu rupa saudara. Begitu ditegur sedikit aja, apalagi suara keras saudara. Ini orang-orang anak-anak yang manja saudara. Ini dari kecil, didikan dari kecil sangat berpengaruh sekali. Ada lagi yang namanya perasaan takut, sebenarnya ini perasaan takut minder saudara. Perasaan takut bertemu dengan orang-orang yang statusnya lebih tinggi. Rasa minder yang begitu rupa. Males, sungkan, malu, gak enak ketemu yang misalnya pimpinan, bos kita, atasan kita di depan bos gak bisa ngomong, diem aja. Ada orang yang seperti ini saudara. Apalagi kalau pendidikannya rendah. Dia gak mau ketemu orang yang pendidikannya tinggi. Nanti saya ngomongnya apa? Sebetulnya dia malu menutupi kelemahannya. Ini juga harga diri rendah saudara. Jadi perasaan minder ini membuat mereka nyaman kalau mereka ada di antara orang-orang yang selevelnya. Orang-orang yang statusnya lebih rendah dari dia atau sama-sama gitu saudara. Jadi kalau mau ketemu orang kaya, orang pintar, orang berpendidikan, pejabat, orang miskin atau atasan, minder, gak mau saudara. Ada orang yang seperti ini saudara. Nah ini ada monster di dalam hidupnya, minder, masa kecilnya. Saudara pelajari lagi, temukan itu saudara. Lagi. Ada orang yang punya kebutuhan yang sangat besar akan respek, pengakuan dari orang lain. Pengakuan, rasa dihargai saudara. Rasa diterima, rasa diorangkan, dianggap. Jadi ada orang-orang saudara kalau pembentukan panitia atau dalam organisasi, pengennya sebenarnya jadi ketua, jadi pemimpin. Pengen sekali jadi ketua, jadi pemimpin walaupun enggak diucapkan terang-terangan. Tapi kelihatan begitu dia enggak dipilih, dia ngambek, mutung. Atau dia keluar dari organisasi itu. Kalau di antara teman-temannya dia keluar dari persahabatan. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, mau diorangkan, diuongkan ya. Diorangkan saudara. Dipedulikan sangat berlebihan, minta perhatian sangat berlebihan. Ini biasanya orang-orang nih punya monster, dari kecil kurang kasih sayang. Gak dapat kasih sayang, gak dapat perhatian dari orang tuanya. Merasa keberadaannya gak dihargai, gak diakui keberadaannya. Ada lagi orang yang rapuh ya dalam hal moral. Nah maksudnya khususnya moral di sini moral soal kejujuran nih saudara. Berapa banyak saya temukan banyak sekali orang-orang yang suka berbohong. Suka menipu. Ngomong-ngomongnya tuh manis, ngomong-ngomongnya tuh omongannya tuh ya. Bohong semua. Pinter banget. Ada gak sih saudara lihat, saya sering lihat nih saudara orang berbohong. Tapi bisa menutupi kebohongannya sebegitu rupa saudara. Sehingga orang itu bisa belas kasihan. Udah ahli di situ banget saudara. Gak ketahuan kalau dia berbohong. Terlatih, mahir di situ saudara. Banyak orang begitu saudara. Dengan mimik muka ya seolah-olah gak bersalah, gak berbohong. Padahal dia sangat berbohong dan bohongnya mengerikan. Banyak orang kayak gitu. Ini mengerikan monster ini saudara juga. Kalau ini nggak diselesaikan saat dewasa, nikah juga saudara. Udah cenderung berdusta terus bohong demi gengsi, demi banyak hal. Menutupi semuanya. Saudara saya nonton sebuah film. Film ini menurut saya ya luar biasa. Ini kisah nyata sebenarnya saudara.
Jadi ada sebuah keluarga, ayahnya ini mendidik anaknya menurut saya kebangetan. Jadi ayahnya kaya juga banyak karena bohongannya juga, karena menipu. Jadi kerjanya ayahnya ini sering menipu, saudara. Sampai dia menjadi terkenal dan hebat. Ya. Kemudian si ayahnya ini mengajari anaknya dibawa nih saudara, sampai dibawa waktu orang tuanya nipu juga. Ngelakuin apa? Ayahnya ngajak anak ini. Bahkan ayahnya ngomong gini, hei kamu tahu nggak? Orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita banyak sekali yang bisa ditipu. Gampang ditipu. Banyak orang yang bisa ditipu, gampang ditipu. Saudara, akibatnya apa anak ini saudara? Dia kira-kira umur kalau nggak salah ya antara 15-an tahun gitu ya saudara, 16 tahun lah saya lupa itu. Dia ini nggak lulus sekolah, dia tipu semua, bikin ijazah palsu saudara. Ganti umur di KTP, semuanya dia bisa mengubah itu saudara. Sampai dia tuh bisa jadi dokter gadungan, bayangin saudara. Dokter gadungan masuk rumah sakit saudara. Mengganti semua namanya. Dia punya sertifikatnya, dia dokter spesialis. Wih hebat banget ini orang. Padahal dia masih muda. Dia mengubah umurnya dari 16 tahun berubah menjadi 28 tahun saudara. Kemudian dia ubah lagi, setelah dia hampir ketahuan di dokter dia ya mulai itu. Dia berubah lagi saudara. Ini kan namanya film jadi dibuat cepat ya saudara. Dia jadi saudara pilot gadungan saudara, pilot bohongan saudara. Maksudnya dia pakai baju pilot, dia terbang saudara. Bayangkan, luar biasa sampai di titik dia bisa membuat cek palsu. Tapi karena dia mahir di situ bisa persis kayak asli ceknya. Sampai dia punya duit banyak sekali saudara. Dan apa dikata akhirnya dia dikejar-kejar, dicari orang di penjara saudara. Tapi yang ajaib di film itu saudara, ini kisah nyata nih. Karena dia mahir sekali dalam pemalsuan cek, dia bikin cek, dia bahkan mencetak sendiri dan mengatur semuanya. Akhirnya orang ini dipekerjakan sama FBI ya, dipekerjakan jadi orang yang ahli ya. Melihat meneliti cek palsu saudara. Daripada orang ini di penjara, kamu katanya daripada di penjara, kamu mau nggak kamu kerja di negara. Tapi menurut saya ini orang mengerikan sebenarnya. Dia bolak-balik jatuh di situ, monster, menipu, berbohong. Nah, lagi ya, ada orang yang sulit mengambil keputusan. Kenapa ada orang yang sulit mengambil keputusan? Orang yang seperti ini sebenarnya saudara, punya perasaan takut disalahkan. Bisa jadi waktu kecilnya selalu disalahkan dan selalu dianggap gagal terus. Jadi dia susah mengambil keputusan, ragu mengambil keputusan. Ragu, bimbang, gak tegas. Oh banyak pria-pria seperti ini saudara. Gak bisa mengambil keputusan. Karena takut disalahkan. Karena takut gagal. Makanya orang ini lebih baik dia gak mau ngambil resiko. Dia mau ada di zona nyaman aja. Kalau dalam hubungan suami istri, ini ya pasangan ini akan terus cekcok saudara, terus konflik. Bayangkan kalau seorang kepala rumah tangga tidak bisa mengambil keputusan saudara. Ini kapal mau dibawa kemana? Nakodanya ini gak bisa mengarahkan tujuannya, keputusannya. Mengerikan saudara. Mau jadi apa rumah tangganya? Ternyata ini monster yang menakutkan juga saudara. Susah mengambil keputusan. Takut disalahkan, takut gagal. Lagi ya saudara,
Ada juga monster yang membuat orang itu stres. Stres jika pindah ke tempat yang baru, pindah ke rumah yang baru, tidur di tempat yang baru, nggak bisa tidur saudara. Nggak bisa tidur kalau nggak di rumahnya sendiri. Nah ada orangnya begini saudara. Sulit beradaptasi di tempat yang baru. Nah ini bisa jadi orang yang bersangkutan ini sudah terbiasa hidup monoton. Udah terjebak di rutinitas. Monoton saudara. Nggak bisa, saya harus begini-begini. Ya ada ritualnya, harus gini-gini. Nggak bisa kalau nggak di rumah. Nah itu saudara. Ada lagi monster. Mengeluh, seringnya mengeluh, menggerutu ya. Biasanya ibu-ibu rumah tangga ya. Menggerutu, mengeluh terus. Kalau gitu saya nggak mau kawin sama kamu. Kawin sama kamu sengsara. Kalau gitu saya kawin sama sini. Ngeluh, menggerutu, bersungut-sungut. Begitu mengalami kesulitan dalam rumah tangganya. Kesulitan dalam keuangan. Orang-orang seperti ini cenderung mundur. Lari dari tanggung jawab. Bisa jadi ya, mungkin dari kecil biasa hidup enak, biasa dimanjakan. Kalau dari kecil tuh biasa dimanjakan, hidup enak. Ini membuat gak punya daya juang. Gak punya fighting spirit tuh saudara. Untuk bertahan, untuk kuat, untuk berjuang. Gak bisa. Ada lagi juga monster kepahitan, kemarahan, minder, banyak sekali sebenarnya. Nah, sekarang kita belajar berikutnya, monster. Kenapa ini monster ada, dibentuknya kapan? Pembentukan monster pribadi. Jadi sekali lagi saya berkata, setiap orang punya masa lalu berbagai macam. Ada orang melewati masa lalunya dengan baik. Masa lalunya bagus, indah. Tapi banyak orang masa lalunya juga sangat tidak enak. Nah, ada beberapa faktor yang membentuk monster pribadi. Ini monster ada dalam hidup kita, muncul itu dibentuknya. Yaitu saudara, waktu saudara ngalami trauma, tekanan hidup di masa lalu. Mungkin saudara mengalami pelecehan seksual, saudara mengalami kekerasan dari orang tua. Saya pernah mendengar sebuah kisah karena orang tuanya waktu itu, orang tuanya miskin dan anaknya banyak. Jadi didikannya sangat keras sekali. Jadi begitu anak itu nggak mau sekolah, anak itu, ya Pak Agus waktu kecil katanya, saya waktu kecil nakal banget Bu. Begitu saya ngerti duit ya Bu ya, saya sekolah, saya di hutan katanya, saya nggak mau sekolah, tahu nggak itu namanya tas, buku dibuang saudara di hutan saudara. Kemudian dia cari apa ya saya lupa, yang menghasilkan uang. Pokoknya waktu itu dia lagi getol-getolnya cari apa di hutan, kemudian dia jual dapat duit. Nah dari situ dia dimarahin sama orang tuanya, ini anak dimarahin orang tuanya, ditaruh di hutan, diikat di sebuah pohon. Dan waktu itu hujan deras sekali katanya. Saya bilang wah kok sampai gitu Pak, ya saya diikat Bu di hutan tuh sendirian. Kemudian ayah saya bawa pisau dan mulai pakai pisau. Mau bunuh saya Bu, menancapkan di batang pohonnya katanya. Mau bunuh. Wah saya bilang kayak film Pak, iya. Dia bilang didikan yang sangat keras. Tapi bagus sebenarnya, ada satu hal, tapi disiplin tanpa kasih itu jelek saudara. Sehingga membuat sangat terluka. Tapi di sisi lain ada bagusnya ketika dia menyadari sampai dewasa, dia hidupnya sukses. Kerja keras yang begitu rupa. Karena didikan ayahnya. Nah tapi sekali lagi, kekerasan dari orang tua itu bisa menimbulkan luka yang dalam. Lagi,
saat kecil suka dibeda-bedakan. Pilih kasih. Ayah atau ibu kita pilih kasih. Dibeda-bedakan. Orang tuanya gak menganggap ini anak siapa sih, jangan-jangan bukan anaknya saya nih. Bahkan sering terjadi begitu saudara, dalam keluarga. Kakak adik juga melihat ini kok beda banget ya, siapa dia ini anaknya siapa, jangan-jangan bukan anaknya papa asli. Sangat ya, saat kecil dibeda-bedakan. Bahkan ada juga yang dititipin sama kakek neneknya, dititipin ke orang yang terdekat, ke pamannya, saudaranya. Jadi membuat ya, ada luka yang dalam, mengganggu sekali citra dirinya, merasa apa? Saya nggak dianggap, nggak diterima di keluarga, nggak dianggap anak, merasa diremehkan, merasa kurang berharga, nggak diakui sebagai anak. Dan Daud mengalami itu saudara. Daud mengalami itu. Ada lagi orang tua sibuk sekali. Orang tua sibuk sekali. Sibuk bekerja, sibuk buka toko, sibuk cari duit. Jadi begitu banyak anak-anak yang kurang diperhatikan, kurang dipedulikan. Orang tua saya ini gak mementingkan pendidikan saudara. Gak peduli, begitu ayah saya bangkrut, saya lulus SMP, papa saya bilang, kamu keluar dari sekolah, enggak usah sekolah, anak perempuan ngapain sekolah? Ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti juga nikah. Jadi orang tua yang sibuk sekali bekerja dan yang dipikirinnya duit saudara. Jadi seperti itu menimbulkan luka dalam hati saya saudara. Saya nangis saudara, saya nggak mau, saya mau sekolah. Makanya saya pilih sekolah menengah farmasi. Sebetulnya saya nggak mau sekolah itu saudara. Sangat tidak suka saudara. Terpaksa daripada pas waktu itu, zaman saya itu saudara, orang tua saya pas jatuh bangkrut lagi bangkrut-bangkrutnya. Jadi menyedihkan sekali menurut saya waktu itu, dengan terpaksa saya sekolah yang saya tidak suka saudara. Daripada saya nggak sekolah. Saya berkata kalau saya sekolah ini saya lulus, saya bisa bekerja. Sejujurnya saya tuh punya kerinduan, kalaupun saya sekolah, saya mau kejar beasiswa saudara. Supaya saya masuk universitas, itu kerinduan saya pengen sekolah di universitas saudara. Dan apa dikata Tuhan izinkan semuanya sebenarnya. Begitu saya mendapat beasiswa dari kepala sekolah. Kepala sekolah saya sangat sayang kepada saya. Kepala sekolah saya perempuan, sangat sayang pada saya dan dia memilih saya. Di antara 10 besar saya dipilih. Tapi menurut saya itu semua karena rekayasa Tuhan. Dan saya surat yang beasiswa yang harusnya saya terima saudara. Hari itu suratnya masuk dulu ke rumah saya di Cirebon. Sedangkan saya bekerja di Kerawang saudara. Jadi dari Cirebon dikirim lagi ke Kerawang itu terlambat. Surat terlambat 2 hari. Tapi saya kejar yang 2 hari itu saya lari naik bus dari Kerawang ke Bandung saudara. Saya ke sekolah dan saya bilang, Bu saya mau beasiswa ini. Tapi terlambat Linda, terlambat. Saya sudah berikan kepada teman saya saudara, diberikan pada teman saya. Saya pulang dengan menangis dan meninggalkan luka. Dan saya menyalahkan orang tua saya marah pada orang tua saya saudara. Jadi ada begitu banyak luka, kemarahan disimpan, kepahitan disimpan. Nah ini menjadi saudara monster dalam hidup saya. Orang tua sibuk bekerja sehingga kita kurang sentuhan, kurang komunikasi, enggak ada komunikasi antara orang tua dan anak. Kurang dipuji, kurang dipedulikan, enggak diperhatikan saudara. Coba saudara renungkan dalam hidup saudara. Saya merenungkannya saudara. Saya mengalami waktu kecil kemudian saya menikah dengan Pak Petrus. Bagaimana ternyata di pernikahan saya menjadi orang yang tidak diperhatikan dan tidak dipedulikan. Karena saya munculnya dengan tiba-tiba saudara.
Tidak ada pacaran dengan Pak Petrus. Kemudian saya melihat bahwa saya bukan orang yang benar-benar dicintai saudara, diperdulikan dan diperhatikan. Saya pada waktu itu berpikir bahwa Pak Petrus lebih memperhatikan keluarganya. Itu meninggalkan luka lagi saudara. Nah ini saudara membuat terbentuklah karakter saya. Yang gampang marah, gampang tersinggung ini saudara. Temukan saudara monster dalam hidup saudara. Cari itu saudara. Lagi ya saudara, karena tekanan ekonomi saudara. Kemiskinan. Ini menimbulkan monster, membentuk monster dalam hidup kita. Minder, malu saudara. Menjadi peragu, bimbang. Dalam pergaulan juga, nggak bisa bergaul, tersisihkan. Karena dianggap remeh. Karena kemiskinan itu saudara. Jadi malu bergaul, kurang bergaul. Karena kemiskinan. Nah ini saudara, membentuk monster dalam hidup kita. Seksual dini ya saudara. Gak tahu Tuhan ini ngerasa banget saya ada banyak orang-orang juga jatuh di soal seks ini saudara. Seks dini ini mengerikan. Saya waktu SMP kelas 1, saya menjumpai kakak kelas saya SMP kelas 2. Ya ini orang anak muda dua nih, pria wanita nih pacaran, runtungan terus kemana-mana. Benar saudara, akhirnya si cewek hamil di luar nikah. Akhirnya keluar dari sekolah. Dalam usia muda nih punya anak hamil, saudara bayangin. SMP kelas 2 umur berapa sih? Paling 13 tahun ya mungkin. Masih muda sekali, 14 tahun. Jatuh dalam hubungan seks pada waktu masa remaja. Nah ini mengerikan. Dalam pernikahan ini mengerikan sekali. Muncul rasa bersalah yang sangat besar. Mau bunuh diri rasanya, hidup rasanya saudara gak punya masa depan. Gak punya tujuan. Ya menikah pada waktu muda. Punya anak pada waktu muda. Terjebak di rutinitas, terjebak di masalah rumah tangga. Masih muda saudara. Ini kalau nggak dikelola dengan baik ini jadi monster. Dibesarkan oleh orang tua yang sering bertengkar ribut terus. Rumah tangga rasanya seperti di rumah kayak neraka. Mendingan saya keluar aja terus. Jadi tiap malam begadang kelayapan karena percuma di rumah orang tua ribut terus. Jadi menimbulkan di hati anak ini. Nantilah nikah jangan buru-buru lah. Cari pasangan yang ideal, perfeksionis banget. Gak mau rumah tangganya jadi seperti rumah tangga orang tuanya saudara. Ini jadi monster saudara dalam hidupnya. Kemudian timbul rasa pemberontakan kalau didekati oleh lawan jenis. Lanjut. Bagaimana kita mengelola monster? Setiap orang memiliki monster, kita bisa menghadapi sebenarnya saudara dengan bijak. Ada cara-caranya, nanti kita belajar cara menangani, cara menghadapi, cara mengelola, mengatur monster ini. Nah monster ini tidak untuk diatasi. Gak bisa diatasi bagaimanapun akan datang lagi saudara. Tapi dihadapi, harus dihadapi saudara. Enggak bisa dihindari, enggak bisa dihilangin, enggak bisa saudara. Harus dikelola, dikuasai oleh kita sendiri. Yang pertama, kenali monster saudara. Dengan cara mengingat kembali peristiwa yang berbekas dalam diri saudara. Bu Linda kok ngajar gitu sih? Masa sesuatu yang mengerikan, yang menyakitkan, sesuatu yang gak enak kok diingat kembali sih? Maksudnya mengingat kembali peristiwa ya yang gak enak itu, yang membekas itu. Bukan untuk saudara menangisi, bukan saudara kemudian kepahitan lagi, bukan. Tapi saudara menggali, mengoreksi di situ. Saudara ya menemukan di situ dan mengaku bahwa itu pernah terjadi.
Ya Tuhan, aku tahu itu pernah terjadi. Saya dilecehkan oleh seorang pria. Ya Tuhan, saya tahu Tuhan, waktu papa saya, waktu saya sakit papa saya tidak menganggap saya, bahkan mengatakan lebih baik udah mati aja gak apa-apa. Kehilangan satu anak juga gak apa-apa. Nah, jadi banyak orang, sebagian pengalaman yang gak menyenangkan itu, pengalaman yang buruk, yang jelek itu, melupakan, mengabaikan. Ngapain sih diingat-ingat? Bahkan ditekan, nah ini banyak yang ditekan, disimpan, ditekan. Nah ini salah sebenarnya saudara kalau enggak diselesaikan. Tapi justru kita harus menggalinya. Kita bawa di hadapan Tuhan saudara. Kita bicara jujur di hadapan Tuhan. Dan kita minta Tuhan menyelesaikan dan membuka itu. Di mana persoalannya, akar masalahnya Tuhan. Oh di sini saya pahit banget, saya marah sekali. Kalau saudara sulit menemukannya, saudara bisa minta tolong orang-orang yang bisa dipercaya, konselor hamba Tuhan. Nah, monster ini biasanya datang berulang kali. Saudara perhatikan seksama situasinya, peristiwa apa yang membuatnya kembali saudara. Peristiwa apa yang membuatnya kembali? Kenali faktor pencetusnya. Kenali faktor pencetusnya saudara. Jadi contohnya begini. Saya pernah kesaksian di depan ini saudara. Saya punya kepahitan dengan mama mertua saya saudara. Kenapa? Mama mertua saya sering membeda-bedakan antara saya dengan Lis, ipar saya saudara. Jelaslah dia anaknya, ya saya siapa, saya baru muncul dan latar belakang kami sangat berbeda. Saya lahir dari orang tua saya buka toko dagang ya. Jadi di rumah saya pernah cerita rumah tuh kayak gudang. Di mana saja barang ada. Sampai di ruang makan, di ruang tangga, jalan. Barang banyak sekali saudara. Dan enggak belajar rapi karena orang tua saya sibuk sekali. Enggak rapi rumah saya saudara. Ketemulah dengan mertua yang rapi, sangat perfeksionis saudara. Habislah saya oleh anugerah Tuhan. Menurut saya dalam pandangan mama mertua saya ini selalu salah di matanya. Istilahnya saya jalan ke depannya salah, saya jalan ke belakang salah, ke kanan salah, ke kiri salah saudara. Yang paling gak salah ke atas saudara, karena diterima Tuhan. Jadi selalu salah. Sudah saya waktu masa kecil orang tua saya terutama papa saya itu selalu menganggap saya ini kadang-kadang dibilangin kamu salah, kamu bodoh, kamu gak seperti orang lain. Dibanding-bandingkan gak seperti anaknya teman papa ini katanya. Jadi begitu ini saudara monster yang namanya takut disalahkan. Ini ada di sini saudara. Jadi begitu masalah sepele kecil hanya gara-gara soal kertas kado. Saya membungkus kado untuk ada bayi ya yang lahir di perumahan Doskawan. Mami mertua saya bilang mau nengokin itu temennya, cucunya ada melahirkan gitu ya, ada cucu baru. Saya bungkus, ya saya nggak tahu bungkus dengan kertas kado yang ada. Tiba-tiba mami mertua saya tuh bisa ngomong gini nih. Saking perfeksionisnya, kenapa kertas kadonya kayak anak kecil? Hari itu tiba-tiba saya marah meledak saudara. Marah dengan suara sangat keras. Mami itu yang gak tahu diri. Bayangin saudara orang tua dimarahin gitu. Kenapa saudara? Pencetusnya, faktor pencetusnya kenali saudara. Saya selalu dianggap salah dan tidak di pandangan mami mertua saya semua yang dikerjakan gak ada yang benar, gak ada yang bagus saudara. Jadi mengerikan sekali. Itu akan muncul tiba-tiba. Kemarahan yang disimpan. Nah misalnya monster saudara nih ya, saudara mudah jatuh dalam hal seksual.
Jadi saudara hindari tempat itu saudara. Terus saudara jangan berhubungan dengan orang-orang yang jatuh di situ. Jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu saudara. Orang-orang yang membuat saudara jatuh. Jadi diri saudara sendiri yang pegang peranan penting. Bukan orang lain, ya gara-gara orang lain teman saya sih yang bawa saya jadi saya jatuh. Bukan saudara, tapi kamu sendiri, saudara sendiri. Saudara sendiri. Jadi saudara yang upaya pencegahannya ada dalam diri saudara. Walaupun saudara berdoa, Tuhan jauhkan cobaan ini daripadaku. Tapi saudara masuk dalam pencobaan itu, saudara enggak menjauhkan pencobaan itu. Lagi ya saudara, caranya mengelola, cari orang yang bisa dipercaya. Untuk bisa mengerti, untuk kita bebas mengungkapkan perasaan dan pikiran kita. Orang yang bisa dipercaya bisa keep ya, bisa nutupin rahasia. Karena dari orang-orang yang lebih mengerti, saudara bisa dapat nasihatnya, advice-nya, saudara bisa dapat dukungan secara juga moral, secara rohani juga spiritual. Bisa didoakan, dibantu, di caranya bagaimana. Tapi ya lebih dari segalanya, yang keempat adalah punya hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan. Punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Saudara percayalah saudara, firman Tuhan itu saudara buku kehidupan. Saudara kalau mau mengenali diri saudara, baca Alkitab saudara. Saudara bisa mengenali diri saudara. Saudara mau mengenal Tuhan, baca Alkitab. Alkitab ini buku, segala buku menurut saya. Buku super ajaib saudara. Buku yang menguatkan, yang membangkitkan, yang memberikan pengertian. Baca Alkitab saudara. Yesaya menulis, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia gak akan menjadi lelah, gak akan menjadi bosan, gak akan menjadi jenuh dalam masalah, dalam kesulitan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan saudara. Ada banyak orang ngomong, capek deh aku ngadepin orang seperti ini. Capek, bolak-balik masalah ini lagi. Bosan Tuhan. Rasanya Tuhan, aduh. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara akan kuat dalam menghadapi masalah saudara. Persoalan saudara, sesulit apapun, dia tidak menjadi lelah. Amin saudara. Lagi saudara. Saudara, firman Tuhan itu sangat menolong kita. Seringkali saya dalam kejatuhan saya, kegagalan saya saudara. Saya ini orangnya demen begini ya saudara, buka Alkitab. Ya, misalnya saya jatuh dalam marah. Saya cari di Amsal atau cari, klik ya, tinggalkan gampang sekarang. Kata marah ya, terus kata gusar ya, kata geram, naik darah. Klik semua saudara, cari ayatnya, saya tulis, saya perkatakan, saya ngomong pada diri saya. Ya, ngomong pada diri saya saudara. Saya minta ampun pada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Saya sering di meja saya ya saudara, meja duduk, meja tulis saya. Saya dengerin lagu penyembahan. Sambil saya nulis-nulis, sambil saya merenungkan. Tiba-tiba saya bisa menangis saudara. Tiba-tiba saudara, Tuhan itu mengingatkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan menguatkan. Pada waktu jatuh bolak-balik saudara, itu memberi kekuatan, memulihkan saudara. Kita boleh jatuh, kita boleh gagal saudara, tetapi kita tetap berada di tangan Tuhan, amin. Kita tetap ada di tangan Tuhan, amin saudara. Sekalipun aku jatuh tidak sampai tergeletak.
Sebab tangannya menopang aku. Saya mau berkata ya saudara, kalau engkau jatuh, saat engkau jatuh, perhatikan. Saudara, jangan pernah sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Kalau saudara meninggalkan Tuhan, saudara akan semakin mengerikan, jatuh terjebak di bawah saudara. Saat jatuh, jangan pernah meninggalkan Tuhan saudara. Monster itu layaknya manusia lama kita saudara. Karena terbentuk dari kecil, kita belum kenal Tuhan. Manusia lama kita. Nah itu ada dalam diri kita, bagian hidup kita, bagian diri kita. Karena itu gak bisa dihilangin, gak bisa dihindari saudara. Wong ada dalam hidup kita saudara. Kita ini manusia yang dikuasai daging. Seringkali muncul manusia lama kita, sering banget kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Masih muncul manusia lama kita, masih saudara. Karena tubuh kita terdiri dari daging, masih daging saudara. Nah kelemahan monster ini selain kita percaya sudah ditebus Yesus di kayu salib. Selain kita memerlukan penebusan dan itu sudah ditebus Yesus di kayu salib. Alkitab berkata di kayu salib Yesus menanggung kelemahan kita, penyakit kita, semuanya ditanggung saudara. Masalah kita ditanggung Yesus. Nah ini membutuhkan pembaharuan hari demi hari saudara. Jadi dalam hidup kita dibutuhkan pembaharuan hari demi hari. Kita bersyukur punya Tuhan pengasih dan penyayang. Saya tadi buka tentang Tuhan pengasih, penyayang, penyabar. Saya buka saudara, diklik. Itu banyak ayat menyatakan Tuhan itu panjang sabar, kasih setianya berlimpah, pengasih, penyayang. Tapi tidak sekali-sekali dia juga menghukum orang-orang yang berdosa. Bayangkan saudara, tiap kali kita jatuh kita teriak sama Tuhan minta ampun saudara. Tuhan aku menyesal Tuhan. Aku tahu aku salah Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dia pengasih dan penyayang. Dan Tuhan mengampuni setiap kali. Tuhan adalah Allah yang adil, Alkitab berkata. Dia mengampuni ketika kita minta ampun. Mari saudara kita menyerahkan monster hidup kita ini. Sambil menyerahkan kepada Tuhan, sambil kita berjaga-jaga. Supaya kita enggak jatuh lagi di dalamnya. Kolose 3 berkata demikian. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kedaginganmu, kelemahanmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Coba saudara ngomong kanan kiri saudara. Katakan, saya menanggalkan manusia lama saya. Saya menanggalkan semua kelemahan saya. Karena kasih karunia-Nya. Saya mengenakan manusia yang baru. Saya tinggalkan semua itu kelemahan, kelakuan saya dengan anugerah Tuhan. Dan saya mengenakan manusia baru yang diperbaharui. Terus menerus dari hari ke hari. Terus menerus. Coba ngomong. Diperbaharui terus menerus. Coba berkata saudara. Diperbaharui. Jiwa saya, roh saya diperbaharui terus menerus. Oleh apa? Firman Tuhan. Karena itu baca Alkitab tiap hari saudara. Mengambil mana aja tiap hari, ngambil mana tuh harus tiap hari saudara. Kalau mananya ya udahlah besok aku gak mau ngambil, yang sekarang aja aku simpan, busuk saudara. Karena firman Tuhan tiap pagi selalu baru. Jadi hari itu kita sedang mengalami apa, ya firmannya baru saudara. Yang akan kita hadapi. Tiap
setiap hari makanya. Saya kalau baca Alkitab pagi dan malam. Pagi bangun tidur langsung baca Alkitab, malam mau tidur saudara. Sengantuk apapun. Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi ingat manusia lama kita sudah disalibkan saudara. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi tubuh dosanya ini udah hilang, kuasa dosanya gak ada. Karena disalibkan Yesus Kristus, ditebus. Terjadi pertukaran yang ajaib. Mestinya kita yang dihukum, kita mati saudara, tapi Yesus menggantikan kita. Dia menanggung semuanya, menggantikan kita, terjadi pertukaran yang ajaib. Ditebus oleh Yesus, Tuhan kita saudara. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini ayat bagus banget untuk orang-orang yang jatuh bangun dalam dosa. Jadi kalau saudara jatuh terus di dalam seks, dalam hal apapun, ya sudah disalibkan saudara, dalam kepahitan sudah disalibkan. Jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Jadi kalau ada orang berkata mana mungkin orang bisa disembuhkan, dipulihkan. Kalau yang namanya maaf lesbi, homo ataupun ya saya mendengar kesaksian seorang waria. Wanita pria saudara. Ini pria yang menjadi wanita, dia buka salon dan salonnya laris, tiba-tiba akhirnya dia dijamah Tuhan, ngalami sesuatu, dia terima Yesus. Dan dia sampai buka persekutuan doa, ini orang wanita ya tapi pria ini. Maksudnya pria tapi wanita saudara, sebenarnya pria tulen. Dia berkata, saya sangat menyesal sekali. Saya sudah mengganti kelamin saya dan mengganti payudara. Jadi maksudnya punya payudara. Sebelum bertobat. Setelah bertobat dia sangat menyesal sekali. Kalau enggak saya benar-benar saya mau jadi, ya saya jadi pria tulen gitu. Walaupun akhirnya dia tetap pikiran segala semua tindak tanduknya menjadi pria. Tapi ya dia wanita tubuhnya. Karena masalahnya sudah dioperasi. Tapi sekali lagi ini orang bertobat sungguh-sungguh saudara. Benar-benar saudara. Luar biasa. Kembali ke hidup yang normal. Jadi kalau orang dilahirkan Tuhan manusia. Perempuannya perempuan tulen. Asli perempuan wanita. Laki ya laki, pria-pria tulen sebenarnya saudara. Percayalah manusia lama kita sudah disalibkan. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Gak ada kuasanya. Bayangkan Yesus itu sudah menebus kita dari kematian. Hai sangat maut katanya. Enggak ada lagi tuh. Ketakutan sangat maut aja sudah dikalahkan Yesus. Saya berdoa saudara. Firman Tuhan itu dahsyat banget saudara, ajaib. Saudara mari. Kalau engkau mengerti kebenaran firman Tuhan, kebenaran itu memerdekakan kita. Jadi kita meninggalkan hidup lama kita. Jangan berkubang di kepahitan, berkubang terus di sampah saudara. Ini hal-hal yang umum dialami lah, kepahitan, kemarahan, minder yang umum sekali saudara. Amsal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi ya saudara, saya bersyukurlah firman Tuhan tuh ajaib banget. Makanya baca Alkitab, tulis itu dan renungkan dan perkatakan saudara. Itu akan mengubah karakter kita, mengubah hidup kita saudara. Jadi kalau orang yang sabar itu punya pengertian saudara. Jadi kalau saudara lekas marah, ya saudara ini kurang pengertian, harus minta roh pengertian saudara. Tapi siapa yang cepat marah, itu adalah orang yang bodoh. Ada ayat mengatakan kemarahan itu tinggal menetap di dada orang bodoh. Jadi saya berpikir-pikir, Tuhan kalau saya marah saya ini bodoh banget ya Tuhan. Jadi saya menertawakan diri saya saudara. Ya Tuhan juga tertawa kalau saya ngomong-ngomong sama Tuhan, saya berasa banget ya saudara. Tuhan itu ketawain saya, kamu tuh ya aduh gitu ya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak saudara. Nah masalahnya karena itu saudara harus yaitu beresin dulu saudara dengan manusia lama saudara dengan monster saudara. Kenali dulu tuh pencetusnya, faktor pencetusnya saudara. Jadi supaya amarahnya gak meledak ya.
Jadi bahaya kemarahan ya. Tapi sebelumnya saudara, ini saya mau jelaskan dulu. Ini ada fenomena seperti ini, ada cerita yang begini ya. Saya pernah lihat. Saudara pernah enggak lihat ya? Saudara ini enggak berbuat salah nih. Tiba-tiba mendadak suami saudara atau mungkin kakak saudara, orang tua saudara pulang dari kantor, tiba-tiba marah. Mendamprat. Marah-marahin. Ini gimana sih, gak ada angin, gak ada hujan, orang ini kok marah-marah. Kenapa sih? Saya gak salah apa-apa, kok suami saya datang-datang marah-marah. Datang dari kantor, datang dari kerja, kelihatannya capek tapi kok marah-marah. Pasti saudara kan berpikir di kantor ngapain nih ya. Bisa jadi dimarahin bosnya, atasannya kan saudara. Nah iya saudara, juga ada saudara, saya pernah waktu kecil, saya ini membuat suatu kesalahan yang kecil, sama mama saya dimarahin, dipukul pakai ya rotan ya, dipukul pakai bahasa Cirebon tuh penjalin ya, rotan ya sebetulnya. Pakai rotan dipukul saudara. Saya sampai nangis dan dalam hati saya, mama kok kayak gitu banget, salahnya salah soal masalah sepele kok sampai kayak gitu. Jadi ada kesalahan kecil ya, atau kita ini gak salah, kita itu didamprat, kita tuh dimarahin besar. Nah, kita itu ya dimaki-maki saudara. Nah, jadi ini adalah fenomena di mana pemindahan kemarahan dari satu objek ke objek yang lain. Jadi pelampiasan saudara. Sering gak saudara pernah terjadi begitu dalam hidup saudara? Jadi pelampiasan kemarahan saudara. Suami saudara sedang ya dimarahi bosnya. Nah karena gak bisa marah nih sama bosnya saudara. Jadi gak bisa marah sama atasannya. Dilampiaskannya nanti di rumah sama istrinya, sama anaknya saudara. Nah ini saudara. Kemarahan aslinya itu disembunyikan, dipendam, ditekan. Tapi yang repot saudara, ini mengerikan. Kemudian saudara, pelampiasannya itu yang tadi saya katakan kepada istri dan anaknya. Nah seringkali saudara ini juga terjadi karena seseorang masih menyimpan kemarahan juga yang tadi saya ceritakan. Menyimpan kemarahan dari orang tuanya, dari papa mamanya. Pernah gak sih saudara waktu kecil dimarahin orang tua saudara, ayah saudara. Saudara gak berani marah ke ayah saudara. Dipendam, disimpan sekian lama. Kita belajar bahaya kemarahan. Kemarahan ini mengerikan sekali, punya kekuatan yang besar sekali. Saudara pernah nonton film itu ada Avenger ya, Hulk ya. Hulk itu manusia berbadan hijau ya, Hulk ya. Iya benar ya, Hulk ya. Badannya kalau dia marah tiba-tiba orangnya normal, begitu marah tiba-tiba saudara badannya membesar jadi hijau. Geram marah saudara, kekuatannya besar sekali. Karena kemarahan punya kekuatan yang besar saudara, mengerikan. Sebenarnya marah itu emosi yang normal ya saudara. Marah itu emosi yang normal. Semua orang bisa marah dan semua orang memiliki rasa marah. Tapi dalam situasi tertentu, kemarahan kita itu harus dikontrol. Dalam situasi tertentu kita perlu marah. Tapi kalau marah yang sangat mengerikan itu, ini yang mengerikan saudara. Jadi kemarahan ada dua macam. Kemarahan yang membangun dan kemarahan yang merusak. Kemarahan yang membangun dan kemarahan yang merusak. Saya mau jelaskan kemarahan yang merusak ini saudara. Nah kemarahan yang merusak ini sangat berbahaya. Ini orang yang terlalu sering marah. Terlalu sering marah, gampang marah, terlalu dalam. Kenapa? Disimpan, menyimpan, sudah lama menyimpan. Nah ini, sudah lama menyimpan kemarahan saudara. Dari kecil sampai menikah, menyimpan kemarahan kepada orang tuanya, kepada
Ya, mungkin kepada masalah, situasi, kenapa saya dilahirkan begini. Marah saudara pada keadaan. Marah. Makanya jangan heran kalau marah yang seperti ini sudah lama disimpan. Jadi waktu marah cenderung menyerang orang lain. Cenderung menyerang orang lain, menyalahkan orang lain. Ada bahaya kemarahan. Ya, bahaya kemarahan itu mengerikan sekali, bahaya kemarahan. Menurut penelitian kesehatan ya, apa itu Harvard Medical apalah dari Amerika mengatakan bahwa kemarahan itu sangat beresiko terhadap serangan jantung dibandingkan orang yang bisa mengendalikan kemarahannya. Jadi beresiko banget terhadap serangan jantung saudara, kemarahan itu. Dibandingkan orang yang bisa mengendalikan kemarahannya. Kemarahan ini akan berhubungan dengan stres, depresi yang berat sekali. Sakit punggung, ternyata orang yang sakit punggung itu karena menyimpan kemarahan. Sakit punggung, ginjal saudara, sesak nafas, menyimpan kemarahan saudara. Bahkan kemarahan itu yang saya katakan berbahaya ya. Yang merusak itu sampai apa saudara? Membunuh. Saudara coba lihat aja. Di televisi juga kemarahannya begitu rupa bisa membunuh saudara. Penyiksaan anak. Oh sering banget penyiksaan anak. Penghancuran, menghancurkan benda-benda. Ya benda miliknya sendiri, benda orang lain. Menghancurkan kaca, menghancurkan piring. Ya, piring terbang kemana-mana saudara. Pelampias saja di situ saudara. Satu kali saudara, saya nggak bisa menahan marah ya. Ketika saya baru menikah dengan Pak Petrus terjadi konflik masalah. Ini marahnya di luar kota nih saudara. Di waktu saya ingat saya waktu di pulau, luar pulau. Terjadi sesuatu masalah saya dengan suami saya. Saya nih saking marahnya wah teriak saudara karena di rumah orang nih di kamar. Saya pakai saudara itu ya kasurnya diambil, kasurnya kan tipis ya saudara, tutupin pakai bantal. Teriak saudara saya, saudara melampiaskan marahnya. Marah orang macam-macam ya pelampiasannya. Jadi pola marah, nah ini ada pola marah nih. Pola marah itu ada meledak ke dalam atau meledak keluar saudara. Nah meledak di dalam ini, meledak yang ke dalam ini saudara itu ditekan, dipendam. Ditekan, dipendam. Jadi orang menganggap oh kamu hebat ya, kok nggak marah dengan kejadian itu, kamu kok sabar banget ya. Padahal sesungguhnya nggak sabar saudara, tapi ditekan. Dipendam saudara sebenarnya. Nah kelihatannya dari mana? Biasanya dia akan melampiaskan kemarahannya kepada sesuatu yang aman. Yang orang gak lihat, misalnya apa? Pelampiasannya di mana? Makan saudara. Ada orang yang marah, makan banyak saudara. Makanya tubuhnya jadi obesitas, gendut ya saudara. Kemudian pada apa? Merokok saudara. Merokok. Oh banyak orang marah, merokoknya di mana? Nah, gak kelihatan di toilet. Ada orang cerita, Bu ibu tahu gak sih Bu, istri saya tuh ya Bu, ini udah anak Tuhan loh. Diam-diam ya Bu, suka merokok di kamar mandi. Karena sebenarnya dia marah, dia nggak bisa marah. Merokok terus. Ada ya meledak ke dalam itu kemarahan yang melupakan, ya udah dilupakan aja lah. Beda ya dilupakan sama diselesaikan beda saudara. Ini ada orang-orang yang melupakan. Gak bisa, saudara berusaha melupakan kemarahan gak bisa saudara. Gak mungkin, gak bisa. Karena apa? Energi kemarahan itu sudah masuk di dalam tubuh saudara. Energi kemarahan itu sudah ada dalam diri saudara. Jadi gampang nanti meledaknya tinggal ada pencetusnya itu saudara. Gak bisa dilupakan, gak bisa disimpan, gak bisa dilupakan saudara. Sudah masuk energi kemarahan itu saudara. Diselesaikan, diberesi, diatur, dikelola, dikuasai.
Nah, kemarahan yang meledak keluar. Ya, tadi yang meledak ke dalam, ini yang meledak keluar itu reaksi marahnya keluar dalam wujud apa? Yaitu tadi memukul benda, memukul orang, suaminya dipukul. Nah, ada yang begitu saya pernah dengar, pakai kayu, pakai apa saja yang dilihat dipukul. Mungkin kalau ada tong sampah atau ada benda apa dilempar, pak, ya gitu ya. Apa aja bisa, ngeri. Kemarahan tuh mengerikan sekali. Berteriak wujudnya, berteriak yang tadi saya katakan. Memaki, saudara, memaki-maki. Oh, sering banyak orang seperti itu. Kemarahan yang meledak keluar memaki-maki. Itu mengerikan sekali. Bersungut-sungut. Berteriak histeris. Nah, kelihatannya ya, waktu mengungkapkan atau meluapkan kemarahan itu dengan cara seperti itu, sepertinya memberikan kelegaan. Tapi sementara saudara sebenarnya, kalau kita nggak beresin, nggak bisa, itu akan terjadi. Kalau kita nggak cari penyebabnya, menyelesaikan akar penyebabnya, kemarahan saudara itu biasanya akan terulang kembali, diulang lagi, dan terulang lagi saudara. Kalau nggak diselesaikan akar penyebabnya. Jadi kalau saudara, ya saya sudah lega, saya teriak, saya sudah pukul anak saya sudah hantam suami saya. Itu sementara aja saudara. Kalau enggak dicari akar penyebabnya saudara. Bahkan bisa mengerikan lagi, bisa lebih parah tuh, bisa enggak terkontrol saudara. Kemarahan mengerikan sekali. Ya, bagaimana caranya? Dikelola dengan baik kemarahan itu. Ya, sama dengan mengelola monster nih. Ya, trik ya, tips mengelola monster atau mengelola kemarahan ini. Yang pertama, buang sikap cuek. Sikap cuek maksudnya gini, biarin aja lah. Nanti juga hilang lah, dibawa tidur, dibawa makan, udah. Tapi nggak diselesaikan nih. Buang itu sikap cuek. Sebab kemarahan itu berbahaya jika enggak ditangani saudara. Caranya mengakui kemarahan itu pada waktu yang tepat. Jangan marah ya saudara, menyelesaikan pada waktu makan saudara. Jangan, waktu yang tepat saudara. Semuanya sudah reda, semuanya sudah cooling down ya saudara. Menyelesaikan kemarahan itu, mengakui kemarahan itu dengan tepat. Ungkapkan kemarahan saudara dengan kata-kata yang tidak menyerang atau tidak mempersalahkan. Sebab kebanyakan dan sering banget orang kalau marah itu mengeluarkan kata-kata yang jahat, kata-kata yang jelek. Iya apa betul? Betul kan? Betul apa benar? Iya saudara. Perkataan yang menyerang, mempersalahkan orang, jelek, jahat perkataannya saudara. Jadi ungkapkan kemarahan saudara dengan kata-kata yang tidak menyerang, tidak mempersalahkan. Misalnya gini, mau nyelesain nih sama orang. Jujur ya saya mau bilang nih, saya nih marah banget sama kamu. Karena saya nih sangat tersinggung. Karena saya nih merasa gak nyaman loh kamu bilang kayak gitu. Karena tolong please. Setelah saya menyelesaikan sama Pak Petrus gitu. Kenapa tadi saya marah meledak? Saya bilang karena saya tuh ngalami begini, saya marah karena, nah itu saudara. Perhatikan volume nada suara saudara sebisa mungkin. Saya bersyukur ada orang-orang yang dekat dengan saya, menahan emosi kemarahan saya, suara intonasi saya. Bu, sabar bu, tenang bu, volumenya bu diturunin. Itu ada orang yang ajaib menurut saya bersyukur banget dipakai Tuhan. Ya, jujur kepada Tuhan, curhat nih pada Tuhan nih, kekesalan saudara tentang orang yang menyakiti saudara, yang menyebabkan kemarahan saudara. Saya ini sering ngomong sama Tuhan, saya tuh marah tuh ya Tuhan, kenapa sih ya suami saya kok gini? Ya Tuhan gini ya, jadi saya cerita saudara. Cerita kayak sama teman saudara, sama sahabat saudara, sama bapak kita, sama ayah sendiri saudara. Seperti itu. Ya tadi saya bilang kalau suaranya, intonasinya tinggi tuh, ya nggak sadar sih ya intonasinya tiba-tiba tinggi.
kebiasaan juga dan gaya hidup saya mungkinnya di rumah saya. Orang tua saya kalau ngomong keras semua, rumahnya tingkat atas. Jadi kalau ngomong dulu nggak ada iPhone ya, jadi teriak-teriak ya. Ya, kalau marah dibutuhkan kita berdiam diri dulu. 5-10 menit katanya. Ya, saya belajar nih, pelajari dari beberapa buku nih. Tunggu 5-10 menit, biarkan amarah kita reda dulu. Ambil ya langkah tenang dan rileks. Ini sih gak gampang menurut saya juga saudara. Kalau saya marah ya, mau marah nih. Ya. Misalnya persoalan dengan Pak Petrus, saya biasanya begini saudara. Tuhan tolong jaga hati ini, jaga hati ini. Sabar, sabar, sabar Tuhan. Tenang, tolong Tuhan. Tolong pegangin hati saya Tuhan. Saudara saya mendengar sebuah kesaksian saudara ajaib. Ada orang ya saudara, dia menyaksikan suaminya sendiri ditembak mati. Di depan matanya, ditembak mati saudara di depan matanya. Tapi orang ini bisa ngomong gini, dia gak marah, dia gak berteriak histeris, dia ngomong gini. Dia bilang ini benar-benar di luar nalar saya katanya. Saya kok bisa ngucap keluar kata-kata, Tuhan berkati orang itu, Tuhan berkati orang itu. Wih ajaib menurut saya, ajaib ya. Ajaib. Tuhan ampuni orang itu. Kalau saya berkata Tuhan ampuni orang itu, saya bilang, Tuhan ampuni suami saya. Dia gak mengerti Tuhan. Dia gak ngerti maksud saya, hati saya. Dia salah mengartikannya. Tapi kalau Tuhan berkati orang itu ya, yang nembak di depan mata suaminya bayangin. Wah itu ajaib menurut saya. Tapi Tuhan mengajar saya saudara, ketika dalam kemarahan, saya ingat tahun-tahun saya dulu marah pada mama mertua saya, pada adik ipar saya, marah pada orang yang menyakiti saya. Saya menyebut namanya, saya berkata Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni juga orang itu. Tuhan berkati orang itu Tuhan. Saya memang mengucapkan itu, Tuhan berkati orang itu. Alkitab berkata, firman Tuhan jelas mengatakan jangan lekas marah. Amarah menetap di dada orang yang bodoh. Jadi orang bodoh itu membiarkan amarahnya meledak. Saudara juga bisa tulis di kertas atau di buku, ditempel aja saudara. Ayat-ayat firman Tuhan tentang kemarahan. Atau saudara menulis kata sabar. Berapa halaman. Sabar terus ya. Jujur kepada Tuhan saudara, tadi saya katakan minta Tuhan menjaga hati. Minta roh pengertian, minta roh kesabaran saudara. Berdoa dengan pertolongan Roh Kudus ya. Supaya kita dimampukan. Untuk orang yang berselisih dengan kita, dimampukan kita berdoa untuk orang yang berselisih dengan kita. Karena gak gampang memang. Belajar menerima apa yang tidak dapat kita rubah saudara. Menerima apa yang gak bisa kita rubah. Mengalah, menerima kekurangannya, kelemahannya. Yang ketujuh, Matius 4 ayat 17, bertobatlah. Dikatakan bertobatlah. Ubahlah hatimu. Ya bertobat itu mengubah hati kita. Mengubah sikap kita. Reaksi kita. Ubahlah hatimu sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi mengubah hati itu saudara, menempatkan Tuhan menjadi raja yang bertata di hati kita. Jadi waktu kita marah, yang ada di hati kita apa? Ego kita, aku kita, kebenaran diri kita, kesombongan kita,
Nah Tuhan suruh bilang ubah, bertobat, ubah hatimu. Jadi dikeluarin ego kita, masukin raja yang bertata, Tuhan yang bertata di hati kita. Tuhan bertatalah di hatiku, engkau menjadi raja. Bukan egoku yang menguasai, bukan egoku yang menjadi raja, tapi Tuhan yang jadi raja bertata di hatiku. Bukan kebenaran diriku sendiri, bukan kesombonganku, bukan kekuatanku. Saya selalu berkata begini, Tuhan kendalikan aku, Tuhan kuasai aku, Tuhan. Percayalah saudara, kuasa Tuhan dan anugerahnya itu memampukan kita berubah, amin. Enggak ada yang terlalu sulit buat Tuhan, enggak ada saudara. Masalahnya kita mau apa enggak? Masalahnya kita mau bertobat apa tidak? Ada bagian Tuhan, ada bagian manusia yang harus dikerjakan saudara. Saudara saya mau cerita 1 Korintus 13. Kalau saudara buka, di situ didapati kata-kata kasih. Kasih itu indah sekali saudara. Kamu punya segalanya, kekayaan, kehebatan, potensi, talenta, berkarunia. Tapi gak ada artinya katanya. Kalau kamu gak memiliki kasih. Berkarunia, bernubuat, pelayanannya hebat banget. Percuma saudara, gak punya kasih. Itu menemplak sekali saudara dalam diri saya. Bersyukur Tuhan itu ya firman-Nya menurut saya. Kalau saudara makanya baca firman tuh baca makan firman. Bersyukur saudara. Mengingatkan, memulihkan, mempertobatkan saudara. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati saudara. Saya mau cerita ada satu orang di Alkitab yang sangat luar biasa kesabarannya. Saudara bisa tebak itu siapa? Musa namanya. Saudara, Musa ini ajaib sekali menurut saya. Bayangkan, satu-satunya orang Ibrani saudara, yang tinggal di istana Firaun. Yang menikmati kemewahan istana, yang menikmati pendidikan tinggi, sekolah militer, sekolah strategi, kepemimpinan, leadership, sekolah ilmu pasti, ilmu yang tinggi. Satu-satunya orang Ibrani cuman Musa saudara. Nah Musa ini saudara, akhirnya ketika dia dipanggil Tuhan, saya lihat Musa ini orang yang lembut dan sabar. Kenapa bisa jadi lembut dan sabar? Ini melalui proses yang panjang. Melalui pembentukan karakter, Musa akhirnya ditarik Tuhan di padang belantara. 40 tahun sekolah padang belantara mengembalakan domba. Inilah yang membuat karakter Musa berubah. Musa jadi sabar saudara. Saya bersyukur kita punya padang belantara masing-masing. Sekolah padang belantara masing-masing. Terima itu saudara. Karena itu membuat karakter kita berubah. Menurut saya kalau saya gak jadi hamba Tuhan, nih jadi ibu gembala, mengembalakan banyak jemaat. Karakter saya gak berubah saudara. Saya bersyukur saudara ditempatkan menjadi gembala. Seperti Musa menjadi gembala. Jadi kalau saudara menghadapi masalah yang sulit, orang yang sulit, bersyukurlah saudara. Itu membentuk karakter kita. Menurut saya kalau Musa enggak mengalami didikan Tuhan di padang belantara, dia enggak akan punya kelembutan dan kesabaran itu. Ditambah lagi ya, Tuhan melatih Musa. Selain penggembalaan di Midian itu di padang belantara, Tuhan bawa Musa
menghadapi yang namanya Firaun yang tegar tengkuk keras kepala saudara. Wih, itu pelajarannya Tuhan itu luar biasa sekali ya. Ditambah lagi pelajarannya, tambah tinggi lagi. Menghadapi Firaun yang haleluya puji Tuhan. Sombong dan keras kepala, tegar tengkuknya minta ampun. Dan menghadapi siapa saudara? Bangsa Israel. Haleluya lagi saudara. 2 juta umat saudara. Makanya Musa disebutnya orang yang lembut hatinya dan sabar saudara. Sabar. Waktu saya merenungkan dan baca kisah Musa ini Tuhan, ajaib banget ya Tuhan. Bayangkan seorang Musa yang tinggal di istana Firaun ya. Hidup dalam kekayaan, tiba-tiba terjun bebas. Jadi apa? Menggembalakan domba. Jadi di bawah sekali saudara. Jadi kalau saudara diizinkan saudara cari orang kaya, tiba-tiba saudara jadi miskin, bangkrut. Utangnya besar, bersyukurlah saudara. Sekolah didikan Tuhan, padang belantara. Membuat karakter kita yang sombong, karakter kita yang pemarah, karakter kita yang gak sabar saudara. Sebenarnya Tuhan itu pengen kita itu ngalami itu saudara. Lagi ya saudara, ternyata saudara, Musa ini begitu mengalami. Saudara kenapa sih Musa itu ya marah waktu dimana bangsa Israel minta air. Ya. Marah-marah Musa itu karena apa? Bangsa Israel sudah ngomel-ngomel. Mana air katanya. Musa gara-gara kamu bawa kita ke padang gurun ini. Kita mati semua. Mendingan kita tinggal di Mesir. Bayangin saudara. Musa ini menyimpan kemarahan sudah begitu lama. Dari mula sejak Musa itu menolong orang Israel menjadi hakim. Mula-mula ada orang Israel yang bertengkar, orang Ibrani yang ribut saudara. Musa sudah marah, ini orang mau ditolong aja gak mau. Jadi kemarahan Musa tuh disimpan begitu marah, meledak hari itu. Dan ujungnya yaitu kemarahan yang meledak saudara. Musa gak bisa masuk tanah Kanaan. Saya berdoa saudara jangan sampai kita marah yang begitu rupa. Sampai kita gak bisa masuk tanah perjanjian. Sesuatu yang dijanjikan Tuhan yang luar biasa saudara. Tapi yang ajaib Musa ini ya saudara. Makanya disebut dia sangat sabar. Musa sampai ngomong gini. Musa berdiri di hadapan Tuhan antara orang Israel dengan Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel bersungut-sungut nanti Tuhan murka, Musa berdiri di situ. Tuhan ampuni bangsa Israel. Tuhan bayangin kayak gitu saudara. Tiap kali begitu saudara. Sampai satu kali di titik Musa berkata Tuhan. Kalau Tuhan dan nolongin ampuni bangsa Israel Tuhan. Udah jangan tulis nama saya di kitab kehidupan. Bayangin sampai kayak gitu sobat saudara. Jangan tulis nama saya di kitab kehidupan katanya. Luar biasa saudara. Saya berdoa saudara. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati saudara. Mengampuni. Memberikan ampun. Berbagi. Itu murah hati itu berbagi terus saudara. Berbagi kasih. Berkorban saudara. Kami percaya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sangat peduli dengan masalah kami. Tuhan sangat peduli dengan kelemahan kami. Tuhan sangat peduli dengan hidup kami, keluarga kami. Anugerah-Mu sangat besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu sangat besar.